Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa ya, kita hari ini sudah di awal tahun 2021. Kita tentu punya harapan yang lebih baik lagi di tahun ini. Melihat ke belakang, tahun 2020 itu Masya Allah, banyak sekali cobaan yang mungkin kita alami. Apalagi sejak bulan Maret di Indonesia sudah mulai ada kasus COVID-19 yang terkonfirmasi, kemudian kita melakukan lockdown, banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus merumahkan karyawannya, banyak sekali yang terdampak, bukan cuma orang kecil, tapi orang-orang yang level kehidupannya tinggi pun juga terdampak. Gak hanya perusahaan kecil, perusahaan besar pun terdampak. Tapi alhamdulillah, kalau saya pribadi masih bersyukur bisa bertahan hingga hari ini, sehingga tahun 2020 itu banyak catatan penting, pengalaman serta hikmah yang saya catat. Kalau kita lihat, ada orang-orang yang mengambil sikap yang positif terhadap pandemi yang ada di dunia ini. Misalnya orang yang selama ini sibuk, maka bisa berkumpul dengan keluarganya. Setiap hari berkumpul dengan keluarganya, kerja dari rumah, di mana waktu-waktu sebelum ada pandemi, kesempatan-kesempatan itu sangat jarang. Paling cuma sesekali pada saat mungkin hari raya atau liburan. Tapi ketika ada pandemi, bisa sholat berjamaah di rumah, kemudian bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang selama ini mungkin gak terpikirkan. Banyak teman saya yang tiba-tiba dia jago masak, bikin kue, bikin masakan, dan ternyata laku untuk dijual. Ada juga teman saya yang karena kondisi seperti ini tidak bekerja, kemudian memikirkan kira-kira apa yang bisa dilakukan. Alhamdulillah, Allah tunjukkan jalan. Dia akhirnya mulai berusaha untuk bikin produk-produk yang kira-kira dibutuhkan oleh orang-orang pada saat pandemi. Jadi kita nggak harus pasrah, kita nggak harus kalah dengan keadaan. Kita diberikan otak untuk berpikir, kira-kira dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Tapi bukan berarti kita harus berbuat curang untuk, atau mungkin berbuat yang tidak baik, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Misalnya menjual masker yang harganya 20.000, 25.000 per pak, isi 50, dijual dengan harga sampai 250.000. Atau mungkin hand sanitizer yang tadinya harga cuma 10.000, dijual sampai 50.000 bahkan 100.000. Buat saya itu cara yang bukan cara yang baik. Nah, kira-kira apa yang kalian lakukan? Kalau ada yang di PHK, apa yang dilakukan supaya bisa bangkit lagi? Kemudian, kalau misalnya yang masih bisa bertahan, apa yang patut disyukuri? Syukur-syukur kalau misalnya ada yang nggak ada pengaruhnya sama sekali. Malah mungkin usahanya makin membaik karena produknya memang dibutuhkan. Kita sebagai manusia harusnya tidak boleh kalah dengan keadaan. Kehidupan itu memang selalu berputar. Kita nggak tahu akan berada di posisi apa. Tapi setidaknya kita berusaha, kita mempersiapkan diri dengan baik, mengantisipasi ketika keadaan sudah tidak kurang baik buat kita, apa yang kita lakukan. Tapi yang lebih penting adalah bahwa semua ini atas kehendak Allah. Jadi kalau kita melibatkan Allah sejak awal, pasti Allah akan membantu kita. Jadi jangan gelap mata hanya karena terdampak dengan COVID secara finansial, kemudian kita melakukan segala cara. Justru harusnya kita lebih meningkatkan ibadah, meningkatkan amalan-amalan,
sedekah. Sedekah nggak harus dengan materi kan, bisa dengan tenaga, bahkan senyum pun juga sedekah. Berpikir nggak sih sampai seperti itu? Jadi bukan pusing, aduh ini gue mesti gimana ya, ngasih makan anak istri, ngasih makan keluarga, udah nggak kerja dan segala macam, minta belas kasihan. Memang keadaannya seperti itu, banyak yang mengalaminya. Tapi sikap setiap orang beda-beda. Ada yang pasrah, yang buntu, tapi ada juga yang bangkit dan berusaha. Kalau kita bisa melihat sesuatu yang baik, yang positif, kenapa kita mesti meniru yang negatif? Nah, karena tahun 2021 ini vaksin sudah mulai ditemukan, walaupun COVID sendiri juga virus yang bermutasi, tapi tetap kita terus optimis, berusaha, dan selalu ingat akan pertolongan Allah. Bagaimana supaya kita tetap sehat, supaya kita dan keluarga tetap dilindungi, bagaimana supaya kita tetap bisa berbuat baik pada sesama. Mudah-mudahan video singkat ini dari saya, bukan orang baik, tapi berusaha untuk menjadi baik, berkenan buat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.